Tidak ada di dunia ini anak yang memiliki kesamaan. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka saya memiliki inisiatif untuk memberi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ayu Astuti dari UPT SDI Kalibonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya merupakan salah satu CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran pemenuhan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan adalah begitu monoton. Melalui dengan pembelajaran diferensiasi yang dijelaskan pada modul 2.1, maka saya menjadi paham atau mengerti bahwa untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, maka saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Simak berikutnya. Pertama yang saya lakukan ketika saya memasuki ruang kelas saya adalah menyapa peserta didik saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagnostik non-kognitif. Pertama, saya akan membagikan tentang angket pengisian tentang pemetaan kebutuhan peserta didik saya. Pengisian angket asesmen diagnostik non-kognitif. Setelah peserta didik saya mengisi asesmen diagnostik non-kognitif yang telah saya bagikan, saya bersama peserta didik saya melakukan doa bersama. Kemudian saya melakukan apersepsi atau menghubungkan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran sekarang. Dan tak lupa pula saya mengecek kehadiran peserta didik saya. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan pembuatan kesepakatan kelas. Hal berikut adalah penjelasan singkat dari saya tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mari simak video berikut. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Setelah pembelajaran matematika tadi, kita lanjut pada pembelajaran gramatik, yaitu tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Siap menerima pelajaran? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Tidak ada tak? Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi Karena aku ingin tahu. guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, kali ini kita akan belajar tema tentang perkembangbiakan hewan. Mari kita saksikan ada suatu video dari Ibu. Semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak.
Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembangbiak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Putri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Memutuskan bagian tubuh tertentu dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga yaitu ada membelah diri. Jadi membelah diri ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu adalah amoeba. Oke, ini merupakan contoh dari amoeba. Jadi terlihat seperti tidak beraturan. Nah, yang bulat ini itu disebut dengan inti sel. Kemudian bagian luarnya ini disebut dengan sitoplasma. Oke, jadi di gambar nomor 1 ini merupakan hewan amoeba dewasa. Kemudian di gambar nomor 2, hewan amoeba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah bagian sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian pada gambar yang ketiga itu sudah terlihat inti selnya memisah, anak-anak. Dan juga sitoplasmanya juga akan memisah. Kemudian di gambar nomor 4 itu inti selnya sudah jelas terlihat dan juga sitoplasmanya akan terpisah. Di gambar nomor 5 juga mengalami perkembangan yaitu pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma. Dan di gambar yang ke-6 yaitu tubuh amoeba sudah terbelah menjadi dua. Jadi ini amoeba 1 dan amoeba 2 yang awalnya berasal dari satu amoeba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah. Jadi seperti itu. Nah, perlu juga kalian tahu bahwa hewan amoeba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun menggunakan mikroskop. Jadi sampai di sini paham ya? Oke. Setelah saya melakukan penjelasan singkat tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, maka saya membagi kelompok peserta didik saya sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik saya. Baik beliau merupakan tipe visual, tipe kinestetik, atau tipe auditori. Setelah saya melakukan pembagian kelompok, saya mengajak peserta didik saya untuk mengamati bunga yang ada di sekitar halaman sekolah. Peserta didik saya mengamati bagian-bagian dari bunga di halaman sekolah bersama anggota kelompoknya masing-masing. Setelah mengamati bagian-bagian bunga di halaman sekolah, saya mengajak peserta didik saya kembali ke ruang kelas untuk melakukan diskusi kelompok tentang apa yang telah diamati di halaman sekolah tadi. Berikut hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Tangkai bunga, pasar bunga, bakal buah, kelopak, bakal biji, kepala sari, butik, benang sari, mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang
Ya. Dan di bawahnya kepala putih terdapat tangkai yang bernama tangkai putih. Dan di bagian paling bawah itu merupakan tangkai dari bunga. Dan di bawah sini dan di atasnya sini itu merupakan dasar bunga. Dan di sini merupakan kelopak, bakal biji, sari, benang sari. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut penilaian keterampilan sekaligus asesmen proses selama pengamatan di lingkungan sekolah beserta dengan diskusi kelompok yang telah dilakukan oleh peserta didik saya. Setelah melakukan diskusi kelompok yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 beserta kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2, saya memberi penguatan sekaligus memberi kesimpulan tentang pembelajaran kami hari ini. Setelah itu saya memberi asesmen akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen akhir pembelajaran atau penilaian dalam segi kognitif. Simak soal-soal berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.